berlangsung demamnya. Terus dari itu tadi saya bilang gejala kuning, hati-hati ya, karena spesifik hepatitis itu kuning. Jadi dia lebih bisa dibedakan dengan penyakit virus lain itu karena ada gejala kuningnya itu. Gejala kuningnya itu kita lihat hanya pada mata atau ada bagian tubuh lain? Kalau yang jelas begini, gejala kuning yang pertama kali muncul itu di mata. Di mata ya. Jadi orang tua perhatikan matanya anak. Kalau dia sudah sampai muncul di bagian lain, dia bilang bisa muncul, bahkan bisa muncul seluruh tubuh, kuning seluruh tubuh itu bisa. Iya. Itu berarti komplikasinya sudah lebih berat. Gitu. Okay. Jadi begitu gejala yang pertama muncul itu di mata. Jadi kalau orang tua lihat matanya anak sudah mulai kelihatan kuning, segera berobat, karena kalau sudah sampai kuning seluruh tubuh itu sudah lebih berat lagi komplikasinya. Oke. Terus ada beberapa kasus juga, lihat juga warna tinja ya, warna tinja. Tinja ya, tinja. Lihat warna tinja. Tinja katanya kalau di referensi dikatakan ada beberapa kasus yang tinjanya sampai warna kayak putih, kan tinja itu normal warna kuning ya. Kalau tinjanya anak sampai berwarna putih seperti kayak dempul gitu, nah itu hati-hati, itu cepat segera berobat juga. Oke, jadi ada beberapa tanda-tanda khusus yang harus diperhatikan. Mual, muntah, demamnya itu lebih dari sehari, harus segera berobat. Kemudian tinjanya berwarna putih seperti warna dempul putih itu ya. Baik. Betul. Ini mudah-mudahan jadi. Pertama kuning ya, kuning pada mata, warna kuning. Bisa juga seluruh tubuh bisa. Kuning pada mata atau seluruh tubuh. Oke, kita bergeser sedikit ini tentang hadirnya hepatitis misterius ini. Mulai kita dari tadi nih. Iya. Baik, gimana dok? Untuk hepatitis misterius ini ada tanda-tanda yang lebih khusus lagi dibandingkan hepatitis yang secara umum tadi yang dokter jelaskan? Hepatitis virus ini kalau secara tanda tidak ada. Tandanya itu mirip dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi yang membedakan adalah kalau ketika pasien berobat akan dilakukan pemeriksaan, pertama kita periksa dulu fungsi hatinya, SGT, ya. Setelah itu dan dilihat kalau dia biasanya kita lihat kalau menurut referensi WHO ya, disepakati bahwa patokan SGT itu lebih dari 500, baru kita mencurigai apakah ini suatu hepatitis yang penyebabnya karena hepatitis patokan SGT terus lebih dari 500 kita curigai hepatitis yang itu tidak kita penyebabnya ini. Tapi untuk mengesampingkan bahwa ini hepatitis yang hepatitis misterius istilahnya, harus kita akan melakukan pemeriksaan anti dari hepatitis A sampai E. Ya, jadi lihat dulu apakah ini hepatitis A atau bukan, hepatitis B atau bukan, hepatitis C atau bukan. Satu-satu berarti dok ya? Ya, itu semua bisa diperiksa di laboratorium. Satu kali ambil darah, langsung bisa dilihat di laboratorium apakah ini hepatitis A, hepatitis B sampai E. Kalau tidak kategori dari 5 itu, baru kita dikatakan sebagai hepatitis misterius yang lain seperti ini. Oke, dok, ini menurut informasi yang sempat dokter kumpulkan, ini apakah memang khusus menyerang anak-anak saja atau orang dewasa juga bisa kena nih? Bukan referensi, laporan kasusnya itu baru sampai anak di bawah 16 tahun. Di bawah 16 tahun ya? Ya, terbanyak itu sampai usia di bawah 5 tahun. Untuk kasus dewasa belum ada sih laporannya ya. Jadi apakah misalkan dia bisa menyerang dewasa atau apa itu kita belum tahu. Karena itu kan tergantung dari laporan kasus aja. Ternyata ada yang melaporkan atau tidak. Sampai saat ini belum ada yang melaporkan. Oke, kabarnya tadi saya dapat data dari hasil mencari di internet ya dok ya. Ini katanya ada 3 kasus yang terjadi di Jakarta di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan ketiga-tiganya berakhir kematian. Itu benar nggak dok? Iya. Kalau betul. Jadi ada bukan 3 kayak ada 7 kasus kalau tidak salah. Ya, dan 3-nya meninggal, selebihnya sembuh. Selebihnya sembuh. Betul memang terjadi di RSCM dan itu laporan kasus resmi kok itu. Tapi maksudnya orang tua itu memang harus waspada, tapi tidak perlu sampai khawatir berlebihan ya menurut saya ya.
Oke. Gitu. Agar tidak terjadi kepanikan untuk orang tua, khususnya yang punya anak-anak di bawah, ini tadi terbanyak tuh di bawah 5 tahun ya dok ya. Itu kira-kira apa yang harus menjadi antisipasi dari orang tua tersebut? Pencegahan ceritanya ya. Iya. Ya. Kalau pencegahan itu apa ya? Pencegahan itu sebenarnya pencegahan hepatitis virus secara umumnya. Jadi intinya hepatitis itu kan kelebihan hepatitis ini virus ini dia tidak menular lewat udara, tidak bukan lewat airborne. Dia menular lewat percikan, lewat kontak langsung, misalkan kita minum dari gelas yang sama, kita makan dengan sendok yang sama. Kan biasa tuh orang makan sendok tukar-tukaran karena merasa keluarga atau berdekat, makan sendoknya tukar-tukaran. Cobain dong makanan ini sendok yang sama. Kalau nggak minumnya dengan gelas yang sama, minum dengan kelihatan yang sama. Nah itu hepatitis itu menular seperti itu. Jadi intinya kita menjaga kebersihan ya, sering cuci tangan, terus pastikan alat makan bersih, pastikan juga makanannya dimasak sempurna, dan jangan bertukar-tukar alat makan. Alat makan ya. Gitu. Ya kalau bertukar alat makan pun pastikan alat makan yang sudah dibersihkan sebelumnya. Itu aja intinya kalau pencegahan. Jadi kalau untuk virus hepatitis ini bukan airborne tapi melalui apa namanya? Kontak langsung, percikan, kontak langsung. Oke. Berarti pemakaian masker masih tetap diperlukan ini dok ya, karena kan lewat droplet juga. Ya memang. Karena bagaimanapun pandemi COVID juga belum berakhir betul, jadi tetap masker itu memang tetap diperlukan. Bukan cuma hepatitis, untuk pencegahan dari kasus-kasus lain pun masker tetap diperlukan. Oke, dok sambil jalan ini kita terima penelpon ya, boleh untuk Anda pendengar yang ingin gabung di 0821-3333-9440. Kita lanjut dulu dok sambil menunggu pendengar kita yang ingin bergabung ya. Kalau COVID-19 kan ada vaksinnya nih dok. Kalau hepatitis ini apakah nantinya akan atau sudah ada mungkin vaksinnya ya? Kalau vaksin hepatitis tidak ada, sudah lama ada. Tapi baru untuk hepatitis A dan hepatitis B ya. Kalau hepatitis B kan baru lahir pun langsung divaksin hepatitis B. Jadi untuk vaksin, tapi untuk vaksin yang karena kan penyebab sendiri masih namanya hepatitis misterius, karena penyebab sendiri belum diketahui. Jadi ya vaksinnya otomatis belum ada. Karena penyebab saja kita belum tahu karena masih investigasi. Tapi untuk hepatitis A dan hepatitis B vaksinnya sudah ada. Vaksin hepatitis B itu kan diberikan usia baru lahir, terus usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Setelah itu usia 18 bulan dan 5 tahun. Sedangkan vaksin hepatitis A itu diberikan usia di atas 1 tahun, diberikan sebanyak 2 kali. Gitu, di atas 1 tahun dan kira-kira 1 tahun 6 bulan. Oke. Jadi vaksin sudah ada. Oke, berarti kalau yang sudah lengkap vaksin hepatitis A dan B kan B baru lahir, kalau A di atas 1 tahun, kalau sudah lengkap kedua-duanya itu boleh sedikit bernafas lega ini dok ya? Iya benar, boleh sedikit. Kalau hepatitis benar boleh sedikit nafas lega, tapi ya maksudnya untuk dari hepatitis misterius ini kan namanya misterius kan, juga belum ditahu, jadi ya vaksinnya otomatis belum ada. Untuk anak-anak sih kan pada dasarnya kalau orang tua yang mengikutkan imunisasi lengkap anaknya di puskesmas, di posyandu itu kan hepatitis B itu sudah program dari zaman dahulu kala lah, sudah lama. Jadi memang kasus hepatitis B itu anak itu sudah hampir tidak ada, sudah jarang sekali. Hepatitis B dan hepatitis A pada anak itu jarang sebenarnya, karena vaksin itu sudah diberikan rutin. Oke, jadi memang ini mengingatkan orang tua nih bahwa kalau punya anak yang baru lahir ataupun yang masih balita bawah 5 tahun itu sudah seharusnya dilengkapi dengan vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah ya dok ya? Ya benar. Oke, kami undang kembali pendengar kita, silakan di 0821-3333-9440. Anda juga bisa bersama kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama ya. Ada Ibu Irma di Makassar ini menanyakan tentang kalau anak-anak terkena hepatitis memangnya langsung pada kondisi yang harus diantisipasi secepatnya atau kita bisa melakukan P3K-nya di rumah seperti itu, dok? Ya, sebenarnya
kalau menurut rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia ya, jadi orang tua yang untuk karena sebenarnya begini, pada dasarnya itu bisa seperti diharapkan ya, cukup dengan minum suplemen, vitamin dan hepatoprotektor. Nah, tapi dengan adanya kasus hepatitis A hepatitis yang misterius ini, bukan hepatitis misterius ini, maka IDAI merekomendasikan orang tua untuk kalau dapat gejala dengan demam, mual, muntah, diare dan terutama ada kuning, ini sebaiknya periksa dulu. Ya, untuk kita lacak, untuk kita periksa laboratorium, apakah ini hepatitis A sampai E, ataukah dia hepatitis yang misterius. Gitu. Jadi karena dikarenakan dengan ada kasus ini, diharapkan orang tua pun membawa anaknya periksa jika memang ada gejala yang itu, terutama kuning gejalanya ya. Jadi kalau mungkin mual muntah biasa tapi masih tahap dehidrasi ringan, mungkin diletakkan di rumah boleh, tapi kalau ada gejala kuningnya cepat dibawa aja anaknya. Oke, Dok, kalau terjadi mual muntah di rumah ya pada anak-anak, itu sebaiknya apa yang pertama kali dilakukan oleh orang tua sebelum bawa ke periksa ke dokter? Sebenarnya boleh orang tua boleh memberikan obat anti muntah, boleh saja kalau memang mual muntah. Pertama tetap intinya harus dijamin dehidrasi anak ya, hidrasi ya. Okay. Ya jangan sampai terjadi kasus dehidrasi, kekurangan cairan. Ya begitu terjadi kalau anak mual muntah, tapi misalnya ada beberapa kasus anak mual muntah tapi masih bisa main, masih bisa ketawa-ketawa. Dan tetap meskipun dia masih bisa diberikan minum sedikit-sedikit. Tapi kalau misalkan dia sudah mual muntah sampai tidak kelihatan loyo, tidak mau makan sama sekali, atau setiap masuk makanan muntah, itu harus cepat dibawa ke pihak kesehatan. Okay. Ada orang tua bertanya, Dok, boleh tidak saya berikan dulu obat muntah, obat anti muntah untuk anak saya, karena rumah saya jauh dari rumah sakit atau rumah saya jauh, susah cari susah fasilitas kesehatannya. Boleh saja orang tua memberikan sebagai pertolongan pertama. Tapi kalau misalkan tidak ada perubahan, tetap orang tua harus cepat membawa. Intinya kalau intiknya tidak terjamin, orang tua harus cepat membawa anak. Gitu. Oke, tetap harus ada perhatian khusus ini, Dok ya. Kita undang kembali pendengar kita, tadi sudah ada beberapa yang mengirimkan telepon, silakan di 0821 3333 9440. Masih dari pesan WhatsApp, ini ada Pak Abdullah di Makassar. Kalau apakah benar hepatitis misterius yang muncul baru-baru ini membuat penderitanya itu gagal hati akut, bahkan katanya ada yang memerlukan transplantasi hati. Apakah betul seperti itu, Dok? Ya, ada begini, ada laporan kasus yang di United Kingdom kalau nggak salah, di Eropa, di Inggris ya, United Kingdom, di UK, di Inggris. Jadi memang ada 3 kasus memerlukan transplantasi hati. Jadi 3 kasus seperti ini sampai gagal hati dan memerlukan transplantasi hati, betul. Jadi, tapi ini semua masih diinvestigasi, masih dilacak apa penyebab sebenarnya. Begitu. Tapi memang betul ada sampai memerlukan sampai itu ya ganti hati gitu, transplantasi hati. Ya, itu betul, dan memang tapi kita mesti lacak apa intinya. Ya, makanya intinya jangan sampai dia terkena kasus ini begitu. Oke. Dan seharusnya memperhatikan poin-poin penting tadi ya, Dok ya, seperti mewaspadai warna kekuningan pada bagian-bagian tubuh anak. Benar, dan juga reaksi pertama itu mual muntah diarenya. Dok, ini yang terakhir, Dok, sebagai kesimpulan perbincangan kita, mudah-mudahan ini mendatangkan manfaat untuk masyarakat kita. Silakan, Dok. Ya. Jadi begini, intinya orang tua itu untuk pencegahannya jaga kesehatan, pastikan semua alat makan bersih, pastikan makanan sudah dimasak sempurna, dan jangan bertukar-tukar alat makan, intinya. Terus ada yang menyatakan, ada yang bertanya bahwa, Dok, ini katanya berhubungan dengan vaksin COVID ya, karena ada vaksin, banyak vaksin yang sudah disuntikan vaksin merek tertentu, merek AZ katanya terkena kasus seperti ini, dan itu ternyata tidak betul ya. Jadi sudah dilakukan investigasi oleh WHO ya, bahwa ini vaksin yang virus yang terdapat pada hepatitis misterius ini
berbeda dengan strain virus yang digunakan dalam vaksin COVID tersebut. Ya, jadi tidak betul ini karena dari vaksin COVID. Oke. Ya, dan kebanyakan juga terkena ini anak usia di bawah 5 tahun dan memang usia 5 tahun kan di bawah 5 tahun kita tahu belum dapat COVID. Ya, jadi itu memang tidak betul berkaitan dengan vaksin COVID. Saya itu saja mungkin. Baik, Pak Dokter, terima kasih kebersamaannya pagi hari ini di Lintas Makassar Pagi. Kita tentunya akan jumpa lagi di edisi yang lainnya, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian kebersamaan kami dengan Bapak Dokter Eka Yusuf Indra Kartika, dokter anak ya, tentang hepatitis, mewaspadai hepatitis anak yang menyerang. Hepatitis misterius ini ternyata menjadi fenomena ya di berbagai belahan dunia belakangan ini sejak April hingga Mei 2022 ini, dan para epidemiolog di berbagai belahan dunia masih menyelidiki musabab atau penyebab hepatitis misterius yang tengah menjadi ancaman kesehatan baru di banyak negara. Ancaman ini juga telah menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah apakah penyakit hepatitis misterius ini sama dengan penyakit kuning, dan seperti yang disampaikan oleh Dr. Indra tadi bahwa sudah sepatutnya orang tua itu mewaspadainya dengan salah satunya memperhatikan tanda-tandanya ketika anak itu mual, muntah dan diare, kemudian juga ada warna kekuningan ya di bagian tubuh tertentu, misalnya mata ataupun kulitnya ya. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Diki Budiman, menjelaskan hepatitis misterius yang terjadi saat ini, menurut hasil penelitian yang dilakukan di sana, tidak sama dengan penyakit kuning karena penyakit kuning disebabkan oleh virus hepatitis A. Sementara dari jumlah kasus hepatitis misterius yang dilaporkan, virus hepatitis A sampai E itu terdeteksi negatif ya. Jadi deteksi negatif terhadap virus hepatitis A sampai E. Beberapa juga untuk SARS-CoV-2 juga negatif, dan beberapa ada yang negatif terhadap adenovirus. Jadi jelas tidak sama dengan penyakit kuning. Demikian disampaikan Dr. Diki kepada CNBC Indonesia. Dan mendengar, sebentar kita akan lanjut lagi perbincangan kita bersama dengan narasumber yang berbeda. Kita akan coba terhubung dengan Prof. Epidemiolog Universitas Hasanuddin, Prof. Ridwan Amiruddin, tentunya setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini.
Pendengar Pro 1 melanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Kami sudah terhubung dengan narasumber kami yang berikutnya, Prof. Ridwan Amiruddin, ya, epidemiolog dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Halo, assalamualaikum, Prof. Ya, halo. Ya. Salam. Baik, Prof. Ridwan, saya Melani Ahmad di Pro 1 dari Makassar. Minal aidin wal faizin, Prof. Ya, di wal faizin juga. Baik, Prof, kita berbicara tentang hepatitis anak, ya, hepatitis misterius yang menyerang anak. Ini sebuah fenomena baru lagi yang muncul pada April tahun 2022 ini, sampai sekarang masih dalam penyelidikan dari beberapa epidemiolog di dunia. Nah, bisa diceritakan sedikit, Dok, tentang hepatitis misterius ini yang kabarnya sudah sampai ke Indonesia, ya, khususnya di Jakarta. Iya, jadi memang dalam 2-3 pekan terakhir ini ada peningkatan jumlah kasus yang dilaporkan khusus untuk hepatitis yang dianggap sebagai hepatitis misterius atau hepatitis akut ini. Secara umum dulu hepatitis itu kan ada yang terutama karena kebersihan makanan, personal hygiene, hampir semua terkait dengan hal tersebut. Dan sepertinya untuk yang misterius ini, hepatitis ini tidak masuk pada kelompok yang sudah ada hepatitis A sampai E, itu belum masuk dalam kategori itu. Yeah. Jadi dari jumlah kasus yang terlaporkan sudah hampir ada di 20 negara tersebut. Antar satu kasus dengan kasus yang lain memang sepertinya belum ada keterkaitan seperti itu. Hepatitis akut ini ditengarai berasal dari Inggris, ya, dan negara-negara Eropa lainnya, serta bahkan sudah di Indonesia ditengarai sudah ada 3 kasus yang mengalami kematian pada pekan terakhir ini. Dari kasus yang mengalami kematian itu ada yang sudah divaksin dan ada yang belum divaksin. Untuk hepatitis ini memang lebih banyak menyerang pada anak usia 5 bulan sampai 16 tahun begitu. Oke. Dok, kabar yang beredar di media sosial ini katanya, ya, ini penyebab dari hepatitis misterius ini adalah vaksinasi COVID-19. Apakah betul seperti itu, Prof? Tidak ada keterkaitan vaksinasi ini dengan hepatitis akut atau misterius ini. Meskipun memang ada bahwa sebagian besar dari hepatitis akut ini mikroorganismenya adalah dari adenovirus, tapi itu dari tipe yang berbeda gitu. Jadi kita sekarang bicara tentang hepatitis tidak saling terkait dengan vaksinasi COVID-19 itu. Kasus-kasus yang ada sekarang ini meskipun memang sebagian atau sekitar 68 sampai 70% sudah divaksin, ya, yang mengalami hepatitis itu dari berbagai negara. Tapi bukan karena vaksin itu kemudian dia mengalami hepatitis akut seperti itu. Masih butuh kajian yang lebih intens untuk membuktikan sampai pada kesimpulan tersebut. Masih terlalu dini untuk mengaitkan antara hepatitis dengan vaksinasi COVID-19 begitu, Mbak. Oke. Prof, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya ini, apakah penyakit ketika seseorang terinfeksi virus dari hepatitis misterius ini, apakah ia bisa sembuh kemudian apakah bisa juga menularkan kepada orang lain? Iya, jadi ini kan penyakit menular, ya. Masa inkubasinya juga termasuk singkat. Yang pertama, dia bisa menular kepada orang lain dengan kontak, misalnya alat makan yang sama, kebersihan yang kurang, itu bisa menular melalui seperti itu. Kemudian kesembuhannya bisa sembuh, semakin dini terdeteksi gejalanya dan perawatannya, semakin cepat kesembuhannya.
kematian 3 anak di Cipto itu karena mereka pada fase lanjut memang baru dibawa ke layanan kesehatan begitu, Mbak. Iya, jadi kalau ada gejala awal tidak usah menunggu terlalu lama, langsung bawa saja ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala awalnya itu kan ada diare, ada kuning, mata kuning ya, sedikit demam, kemudian gangguan sakit perut begitu. Oke. Jadi ini fokusnya fokus rasa sakitnya itu pada perut ya, Dok ya, Prof ya? Iya betul, karena ini kan penyakit yang berbasis saluran cerna ya. Iya. Iya. Okay. Jadi kalau ini berbasis saluran cerna, sementara COVID itu kan saluran nafas gitu, Mbak. Ya. Baik. Jadi tapi untuk pencegahan ini, Prof, apakah protokol kesehatan yang diterapkan pada pandemi COVID-19 itu tetap upaya pencegahan yang pertama personal hygiene, kebiasaan mencuci tangan, kemudian tidak bertukar alat makan, mengurangi atau tidak kontak dengan penderita, kemudian tetap disiplin pada protokol kesehatan. Itu langkah-langkah sederhana yang sangat efektif untuk mencegah penularannya, Mbak. Gitu. Penggunaan masker, Prof, masih dibutuhkan untuk? Oh iya, situasi sekarang ini kan COVID-19-nya boleh dianggap belum dicabut secara permanen, sehingga protokol kesehatan masih harus tetap dijalankan, terutama bila kontak di tempat-tempat publik begitu, Mbak. Oke, Prof, kalau misalnya sudah terlanjur nih terinfeksi dengan virus seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua si anak atau mungkin si anak itu sendiri? Tentu kalau sudah ada gejalanya langsung ke layanan ke puskesmas itu, karena kan sekarang ini juga di Kementerian Kesehatan sudah mempersiapkan seluruh layanan untuk memberikan layanan segera kepada pasien-pasien yang terindikasi ada hepatitis akut seperti ini. Sekarang sudah keluar edaran dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan layanan segera kepada seluruh masyarakat yang mengalami gejala dini hepatitis akut ini, Mbak, begitu. Oke. Prof, kabarnya ada apa istilahnya ya? Ada statement dari Badan Kesehatan Dunia WHO yang mengatakan bahwa ini sudah menjadi kejadian luar biasa ya, atau KLB untuk kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak. Apakah kondisi atau statement ini juga diberlakukan di Indonesia, Prof? Jadi definisi kejadian luar biasa itu adalah adanya peningkatan kasus yang bermakna secara epidemiologi pada waktu yang singkat, pada populasi tertentu, pada waktu tertentu. Jadi kejadian KLB itu dianggap KLB karena terlapor 15 kasus di Inggris dan beberapa negara, kemudian muncul lebih 100-an kasus sekarang dan di lebih 20 negara, sehingga WHO mengeluarkan statement tentang adanya potensi KLB pada hepatitis akut, dan itu kecenderungannya juga bukan hanya di Eropa tapi hampir seluruh kawasan regional WHO juga sudah melaporkan adanya kasus itu. Tren seperti itu antar wilayah belum ada keterkaitan bahwa karena habis perjalanan kemudian dia terpapar, tidak seperti itu. Antar satu kasus dengan kasus yang lain masih belum ada keterkaitan secara epidemiologis begitu, Mbak. Oke. Baik, ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat untuk pendengar kita, masyarakat kita, dan yang paling penting lagi, Prof, bagaimana caranya agar mereka yang mendengarkan informasi ini tidak panik duluan nih, Prof, karena kan kita tidak perlu panik untuk peristiwa ini, karena sebenarnya peristiwa ini ada sepanjang masa, hanya kasus terlaporkannya dan peningkatan kasusnya memang mengalami kecenderungan peningkatan, bisa terjadi karena pembukaan lockdown. Kemudian bisa terjadi kurangnya kebersihan pada saat mengkonsumsi makan, anak-anak sudah bebas berekspresi di luar tanpa pengendalian kesehatan yang baik, tanpa protokol kesehatan yang maksimum, sehingga kejadian ini terjadi seperti itu, Mbak. Baik, sekali lagi fokusnya pada personal hygiene, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan selain karena kita masih dalam pandemi COVID-19, juga untuk mengantisipasi virus hepatitis akut yang misterius ini ya, Prof ya. Baik, Prof, terima kasih kebersamaannya siang ini, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Baik, pendengar, demikian perbincangan singkat kita dengan Profesor Ridwan
Amiruddin ya, epidemiolog dari Universitas Hasanuddin, tentang hepatitis anak yang kabarnya sudah mulai menyerang dan menjadi kejadian luar biasa ya. Yang di peringatan kejadian luar biasa ini dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Health Organization. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mengeluarkan surat edaran nomor HK02-02-C-2515-2022 tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau Acute Hepatitis of Unknown Etiology tertanggal 27 April 2022. Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kantor kesehatan pelabuhan, sumber daya manusia kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait kewaspadaan dini penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya. Kementerian Kesehatan meminta Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, kantor kesehatan pelabuhan, laboratorium kesehatan masyarakat, dan rumah sakit untuk memantau, melaporkan kasus sindrom penyakit kuning akut di Sistem Kewaspadaan Diri dan Respon atau SKDR dengan gejala yang ditandai dengan kulit dan sklera berwarna iktrik atau kuning dan urin berwarna gelap yang timbul secara mendadak, dan memberikan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE kepada masyarakat serta upaya pencegahannya melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian Kesehatan juga meminta pihak terkait untuk menginformasikan kepada masyarakat agar segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan atau Fasiankes terdekat apabila mengalami sindrom penyakit kuning dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan lintas sektor. Semoga ini menjadi cara kita untuk menghadapi penyebaran virus hepatitis misterius yang akut. Nah, saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda di Lintas Makassar Pagi untuk sesi dialog interaktif kita. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya pada hari Sabtu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa cintaku cukup sudah, rasa ini untukmu mati sudah.